saya bisa pastikan ya bahwa orang yang menonton video ini kebanyakan adalah orang yang lagi terlibat dalam hutang piutang ya. Jadi memang masalah terbesar di dalam negara kita itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah tentang judi online ya. Nah, yang kedua itu adalah pinjaman online ya. Jadi di video kali ini saya akan sharing ya pengalaman pribadi saya ya. Semoga video yang saya buat ini menjadi penguatan ya buat teman-teman yang sedang depresi atau dalam ketakutan masalah pinjaman online ini ya. Jadi tepatnya di tahun kemarin ya, di 2022 awal itu memang saya juga terjerat pinjaman online ya, dengan berbagai kebutuhan ya, misalnya kebutuhan cicilan, kebutuhan biaya kampus, terus juga terjerat judi online ya, seperti itu. Sampai itu utang saya itu setelah bunganya dihitung-hitung itu sampai 30 juta ya. Dan akhirnya saya itu bingung ya, gimana ya, bahkan waktu itu saya pengen berpikir bunuh diri ya, gimana, depresi ya, takut gitu. Bagaimana seandainya kita itu didatangi debt collector di tempat kerjaan, di rumah, atau di jalan, di lain sebagainya gitu. Itu ada perasaan takut gitu loh ya, bagaimana harus bayarnya ya. Jadi saya itu ada 6 aplikasi yang memang yang saya jujur belum saya bayar, tapi bukan saya nggak bayar, saya tiap bulan saya cicil ya, misalnya 500, sejuta tiap bulan, atau 500 gitu ya. Itu ada 6 aplikasi yang masih saya harus lunasi ya. Ada Akulaku, ada Kredivo, ada Kredivas, Kredito, ada Kami, dan ada KTA Kilat ya. Kalau yang lainnya udah lunas ya, seperti Uami, Kredit Pintar, Easy Cash, Julo, ataupun dan lain sebagainya, itu udah lunas ya. Jadi saya kasih tahu buat teman-teman ya. Jadi yang masih teman-teman dalam ketakutan ya, buang semua ketakutan teman-teman ya, gak usah dipikirin, karena hidup itu lebih berarti daripada pinjaman online ini ya. Banyak kok di luar sana yang belum bisa melunasi hutang-hutangnya sampai sekarang ya. Artinya kita wajib bayar gitu ya, tapi dengan kemampuan kita, dengan pertanggungjawaban kita ya. Kalau kita mampunya 1 juta ya kita bayar 1 juta. Jangan memaksakan kita itu membayar lebih. Jangan sampai kita gali lubang, tutup lubang. Nah, ini yang dulu pernah saya lakukan ya. Jangan sampai gali lubang, tutup lubang. Untuk membayar yang satu harus minjam lagi. Stop sampai di sini aja. Katakan bahwa ini cukup sampai di sini ya. Jadi biarlah semuanya ini menjadi awal yang baru ya. Di sini saya juga sadar bahwasanya yang saya lakukan adalah salah. Saya juga meminta maaf kepada teman-teman atau kepada admin pinjaman online ya. Bukan saya tidak mau membayar, tapi saya bayar dengan dicicil ya, pelan-pelan gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut ya. Kebanyakan orang takut depresi karena terlalu dipikirkan. Misalnya pekerjaan ya. Jadi banyak sekali orang yang takut kehilangan pekerjaan gara-gara pinjaman online ya. Misalnya ada debt collector datang ke pekerjaan, sehingga dia malu, akhirnya dia diberhentikan dari pekerjaan. Akhirnya dia bingung, untuk makan aja sulit ya. Akhirnya dia gimana masa depannya? Saya katakan bahwa masa depan itu Tuhan yang atur ya. Yang terpenting kita introspeksi diri ya. Dengan kejadian yang seperti ini menjadi momentum buat kita untuk introspeksi diri. Yang penting ketika kita gagal di pinjaman online, ingat, menjadi kita lebih baik lagi. Jangan pernah kita minjam lagi di tempat-tempat lain ya. Itu menjadi kita itu harusnya lebih baik lagi ya. Harus sadar diri, banyak-banyak ibadah. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya buat teman-teman yang sedang depresi, ketakutan, ataupun mau bunuh diri, saya katakan jangan pernah lakukan itu. Hidup kalian lebih berharga ya. Yang terpenting mari kita berjuang ya untuk melunasi hutang-hutang kita tersebut, dan kita juga berjuang untuk memperbaiki sikap kita, pribadi kita, dan karakter kita ya. Seperti itu. Jadi
buat teman-teman yang lagi pusing, lagi stres, teman-teman bisa juga sharing ke saya, curhat ke saya, nanti saya kasih nomor handphone saya ya, biar kita itu bisa sama-sama untuk maju ke depan yang lebih baik lagi ya. Saya juga kadang dulu pernah depresi, bingung, stres kayak gimana pekerjaan saya, tapi saya mencoba untuk menganalisa pelan-pelan ya. Akhirnya saya bisa gitu ya. Dan saya jujur nggak usah takut ya, karena masa depan, hidup, makan dan lain sebagainya itu sudah diatur sama Tuhan. Oke, terima kasih.